Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala muallif hafizahullah taala wa ra'ah. Ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat. Bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqat Ramadan al-mubarak. Pelajaran yang keempat, penjelasan apa yang sepantasnya antushghala bihi awqatul Ramadan mubarak, yang seharusnya dihabiskan waktu-waktu kita pada bulan Ramadan. Penjelasan tentang apa yang selayaknya dan seharusnya dihabiskan waktu-waktu kita pada bulan Ramadan. Halaman 138. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih tafaddala alaina bi bulughi syahri Ramadan wa makkanana fihi minal a'mali salihah allati tuqarribuna ilayhi, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin kana awwala sabiqin ilal khairat wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Amma ba'd. Setelah mukaddimah, beliau mengatakan fa'usikum, maka aku wasiatkan kepada kalian wa nafsi, dan pada diriku, fi hadha syahr mubarak, pada bulan yang diberkahi ini, bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah, wa fi ghairihi minasyuhur, dan juga bertakwa kepada Allah di waktu-waktu selain bulan Ramadan ini. Walakinna hadha syahr, akan tetapi bulan ini, lahu maziyatun, ya, dia memiliki keistimewaan khassahullahu biha, yang telah Allah khususkan dengannya, dengan bulan Ramadan tersebut. Fahuwa musimul khairat, dan Ramadan itu adalah waktu atau musim kebaikan. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yad'ullah, beliau itu berdoa kepada Allah, bi bulughi Ramadan, dengan datangnya, sampainya beliau kepada bulan Ramadan. Lakana yaqul, dan sungguh beliau sallallahu mengatakan, idza dakhala syahrul Rajab, apabila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, wahai Rabb kami, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wal Imam Bazzar, dan didaifkan oleh Syekh Al-Albani fi Daiful Jami'. Ya, begitu juga ya didaifkan oleh Al-Muhaqqiq, ya, Syuaib. Baik. Waruya juga, dan juga diriwayatkan anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, bikudumihi, dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yubayyinu lahum mazaya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka keistimewaan, mazaya, keistimewaannya. Fayaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum, telah menaungi kalian, telah sampai kepada kalian, syahrun azimun mubarak, bulan yang agung dan yang penuh keberkahan di dalamnya. Ya, ini, dan juga dalam hadis Abu Hurairah, ya, dalam catatan kaki di sana, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Ya, jadi mungkin sedikit faedah bahwasanya yang benar dalam penyebutan bulan Ramadan itu Ramadan mubarak. Adapun Ramadan Karim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu enggak boleh menggunakan kata Ramadan Karim, ya. Itu enggak sunnah Ramadan Karim, karena kata beliau, Karim itu kan yang pengasih, yang dermawan, ya. Kalau kita menisbatkan dermawan kepada Ramadan, bukan Ramadan yang dermawan, tapi Allah. Jadi Ramadan Karim khotok, salah, keliru, nggak boleh disebutkan Ramadan Karim. Ya, mungkin kalau ada ikhwan-ikhwanat yang ya men-share
ya, atau menulis ya statusnya Ramadan Karim, nah itu keliru, khata. Yang sahih Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkahi. Karena Nabi mengatakan apa? Telah datang kepada kalian Ramadan syahrun mubarak, syahr yang diberkahi, bukan Karim. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, dan dibukakan pintu-pintu langit, keberkahan dari langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan telah ditutup pintu-pintu jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan telah dibelenggu para pembesar-pembesar dan pembangkang-pembangkang dari para syaitan. Lillahi fihi lailatun, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam bulan Ramadan itu satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi ya Lailatul Qadar itu ya lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik. Sehingga kalau ada yang mengatakan Ramadan, kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, khotok lagi, salah lagi. Lailatul Qadar malam 1000 bulan, salah. Yang benar ya Lailatul Qadar itu ya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya kan? Karena lafaznya apa? Khair, lebih baik. Jadi seminimalnya 1000, tapi Ramadan lebih dari itu. Itu yang sahih. Ya, jadi kalau kita hanya mengatakan ya Ramadan itu Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, ya keliru. Lebih dari itu, dia lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang sahih. Ya. Baik. Kemudian man hurima khairuha, barang siapa yang diharamkan, artinya tidak mendapatkan kebaikan di dalam Lailatul Qadar itu, faqad hurim, sungguh dia telah diharamkan dari segala kebaikan. Ya, jadi kalau kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu, maka telah diharamkan bagi kita ya banyak kebaikan dalam 1 tahun. Makanya kerugian besar bagi seorang muslim dan muslimat apabila 10 malam terakhir malas-malasan dan tidak ada usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Ya, kesempatan dia untuk mendapatkan kebaikan di tahun berikutnya, 1 tahun full itu udah nggak ada lagi. Banyak kejelekan. Artinya dia tidak mendapatkan kebaikan yang ya, diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Ya, maka ya Lailatul Qadar itu sangat penting dan harga mati bagi seorang muslim untuk mendapatkannya. Baik. Wa yahutsu, kemudian kita kembali ke kitab setelah baca catatan kaki tadi. Wa yahutsu ashabahu 'alal ijtihad. Nabi SAW memotivasi sahabat-sahabatnya untuk bersungguh-sungguh fihi, di dalam bulan Ramadan, bil amal salihah, dengan mengerjakan amal-amal saleh, min faraid, ya berupa kewajiban, wa nawafil, dan sunnah-sunnah, min salawatin wa sadaqat, dari puasa dan sedekah, wa badli ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan, wa ihsan, ya, dan berbuat baik, wa sabrin ala ta'atillah, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah, wa imarati naharihi bisiyam, dan memakmurkan siangnya dengan berpuasa, wa lailihi bil qiyam, dan malamnya dengan salat qiyam, salat tarawih, salat malam, wa sa'atihi, dan waktu-waktu beliau bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, wa dzikrillah azza wajal, dan berzikir kepada Allah azza wajal. Fala tudayyi'uhu bil ghaflah wal i'rad, maka janganlah ya kalian, kata penulis di sini, menyia-nyiakan waktu dengan penuh kelalaian dan berpaling dari agama Allah. Kahalil ashqiya, seperti keadaan orang-orang yang binasa dan sengsara. Alladzina, yaitu orang-orang nasullah, mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, ketika mereka melupakan Allah, maka Allah buat mereka melupakan diri mereka sendiri. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika mereka melupakan Allah, Allah akan buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya, jadi banyak sekali kaum muslimin yang ketika mereka melupakan Allah, hidupnya berantakan. Ya, nggak tahu ya anak istri entah gimana, kemudian kehidupannya nggak tentu menentu dan nggak jelas hidupnya, karena Allah buat dia lupa terhadap diri dia sendiri. Jadi apa, ketika Allah membuat dia lupa terhadap diri, banyak kali kebaikan-kebaikan yang tidak dia dapatkan. Ya, balasan sesuai dengan
perbuatan. Fala yastafiduna min mururi mawasimil khair. Dia tidak mendapatkan faedah apapun dari berlalunya waktu-waktu musim-musim kebaikan, enggak dapat apa-apa. Wala ya'rifuna laha hurmah, dan dia juga tidak mengetahui ya kehormatan ya musim-musim kebaikan tadi. Enggak tahu dia, entah bulan ini, entah bulan apa, Ramadan, enggak tahu apa itu Ramadan. Ya, Zulhijjah ada apa dengan Zulhijjah? Enggak tahu dia. Ya, enggak tahu sama sekali. Wala yaqduruna laha qimah, dan dia tidak wala yuqaddiruna laha qimah, dan dia sama, dan orang-orang ini seperti ini, dia tidak sama sekali menghormati, memberikan penghormatan ya terhadap waktu-waktu kebaikan tadi, bulan Ramadan. Dia enggak menghargai sama sekali. Katsirun minan nas, banyak sekali dari manusia, la ya'rifuna hadza syahr, mereka tidak mengenal bulan ini, illa annahu syahrun, melainkan hanya sebuah bulan, litanwi ma'akil, untuk menvariasikan makanan-makanan ya. Jadi enggak ada sekelompok orang, dia enggak tahu bulan Ramadan ini ya, melainkan bulan ini hanya untuk memvariasikan, artinya memperbanyak macam-macam jenis makan dan minum. Dia taunya itu aja. Ramadan makan banyak, Ramadan ada takjil yang bermacam-macam, dia taunya seperti itu. Fayubalighuna, maka mereka bersungguh-sungguh, berlebihan, fi i'ta'i nufusihim, untuk memberikan ya diri mereka, jiwa mereka, ma tashtahi, apa yang mereka ya sukai. Wa yukthiruna min syira'il kamaliyat, mereka memperbanyak membeli kamaliyat ya, membeli makanan-makanan yang sifatnya tidak dibutuhkan ya, minal at'imah, baik itu makanan dan minuman ya, beli ini beli itu, ujung-ujungnya apa? Enggak dimakan, akhirnya kemana? Tong sampah ya. Banyak seperti itu, beli ini dan itu, tapi ternyata sampai di rumah enggak ada dimakan. Ngapa enggak makan? Udah kenyang, akhirnya dibuang ya. Itu keliru seperti itu. Wa ma'lumun annal iktsar minal ma'akil wal masyarib, dan diketahui dan telah diketahui bahwasanya memperbanyak dari makan ya dan minum, yukassilu anit ta'at, akan membuat seseorang malas dari ketaatan ya. Kalau banyak makan dan minum ya, akan membuat kita mempermalas kita dari ketaatan ya. Ya, adapun berapa banyaknya, berapa patokannya, itu tergantung diri masing-masing ya. Kita yang tahu. Kalau ini sudah dianggap banyak ya, akan membuat kita malas bertaat. Tapi kalau kita anggap ini enggak, ya enggak masuk. Jadi yang tahu dikit banyaknya ya kita masing-masing. Wa ba'dun minan nas, dan sebagian manusia, la ya'rifu syahrul Ramadan, tidak mengenal syahrul Ramadan, illa annahu syahrun naum. Ya, mereka hanya tahu bulan Ramadan itu bulan tidur, finahar ya, pada siangnya, wa sahri fil lail, dan bergadang pada malamnya, ala ma la faidata fi, bergadang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, au ma fihi madarrah, atau dia bergadang untuk mengerjakan sesuatu yang ada kemadaratannya, madarrah. Taunya itu aja ya, malam hilir mudik ngebut-ngebutan, kemudian ya bangunin sahurnya jam 2, jam 3. Sahur apa jam 2, jam 3? Enggak ada orang sahur jam 2, jam 3 itu. Sahur itu akhir malam, enggak ada sahur jam 12, jam 1, jam 2, itu enggak ada. Ya. Keliru memahami sahur itu, bukan sahur namanya, makan malam. Sahur itu akhir dari malam. Kalau jam 12, jam 1 baru sahur, jam 2 itu bukan sahur namanya, makan malam. Ya. Nah, ini sebagian anak-anak dan semuanya membangunkan orang sahur jam 2, jam 3, ini bisa sahur apa? Habis itu apa? Mereka nanti setelah itu adzan ya, ngantuk, tidur, subuhnya tinggal. Ya, ini seperti ini. Orang yang bergadang yang dia memudoroti dia sendiri. Banyak seperti ini ya, terutama di kota-kota besar. Fayasharu ma'dhamal laili, mereka bergadang di sebagian besar, hampir di sebagian besar malamnya, au kullahu, atau bahkan sebagiannya, summa yanamu nahar, kemudian mereka itu tidur pada siang hari, hatta anis salawat mafrudat, sampai pun mereka tidur dari salat yang wajib. Fala yusalli ma'al jamaah, mereka tidak salat bersama jamaah. Wala fi awqati
sholawat, dan juga mereka tidak sholat di waktu-waktu sholat. Artinya ditinggalkan sholatnya. Mending sholat ya di rumah. Ini sholat pun enggak, berjamaah pun enggak. Jadi ditinggalkan benar. Karena apa? Sudah begadang malam tadi. Wa fi'atun minan nas, dan sebagian dari manusia tajlisu 'alal ma'idatil iftar. Ya, sebagian kaum muslimin ya, mereka duduk di atas hidangan iftar, ya, hidangan berbuka puasa, tatruku sholatal maghrib, meninggalkan sholat maghrib ma'al jamaah, bersama jamaah. Ini juga banyak kaum muslimin seperti ini ya. Sudah duduk di meja makan, udah sediain makanannya ya, habis itu maghrib ya langsung tancap gas, udah sholat ditinggalin. Habis setelah makan sandar-sandaran ya, bersantai-santai ya, sholat maghrib berjamaah ditinggalin ya. Ini juga ya, kata beliau, termasuk kelompok yang ya sengsara seperti ini. Wahadihil fi'at, dan maka kelompok-kelompok ini ya, kata beliau, minan nas, dari manusia, la ta'rifu li syahri Ramadan qimah, dia nggak tahu kehormatan dan keagungan bulan Ramadan, nggak tahu orang seperti ini. Wala tatawarra, dan mereka ini sama sekali tidak ada warok, tidak ada sifat untuk meninggalkan intihaki hurmatihi, untuk meninggalkan, merusak dari kehormatan bulan haram ya, bulan haram ya, Ramadan dan seterusnya. Nggak ada sama sekali dia keinginan untuk meninggalkan itu, semuanya diterjang sama dia. Kemudian wa tarkil wajibat, dan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, wa fi'lil muharramat, dan mengerjakan keharaman, wa ila janibi haula'i, dan kepada orang-orang yang seperti ini, jama'atun la ya'rifuna syahrul Ramadan, dan juga ada sebagian orang ya, kelompok yang lain, ada sekelompok jamaah enggak mengetahui bulan Ramadan ini, kecuali bahwasanya bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk berdagang. Ya, masuk Ramadan waktunya berdagang, cari pitiah. Ya, itulah yang tahunya. Wa ardusela, ya, kemudian wa ardusela artinya dia memperdagangkan barang dagangannya. Wa talabud dunya ajilah, dan dia hanya mencari dunia yang disegerakan ini. Fayanshituna 'alal bai', mereka ini sangat bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam jual dan beli. Fayulazimunal aswaq, dan mereka bermulazamah di pasar ya. Subhanallah, orang mulazamah itu Pak di Ma'had Haram di Mekah ya, mulazamah itu di ya, Darul Hadis di Yaman, mulazamah itu di masjid, mulazamah itu di pondok. Ini mulazamahnya di pasar. Subhanallah, bermulazamah di pasar artinya apa? Dia duduk ya, bertekun dan duduk dengan penuh penghayatan, perhatian itu di pasar ya. Wa yahjurunal masajid, dan mereka ya hijrah dari masjid, jadi meninggalkan masjid ya. Orang-orang seperti ini mereka hijrahnya kemana? Dari masjid ke pasar ya, itu hijrahnya, tempat hijrahnya kayak gitu. Dan mereka meninggalkan masjid, hijrah dari masjid menuju ke pasar. Wa idza dhahabu ilal masajid, apabila mereka pergi ke masjid-masjid, fahum ala ajalin, mereka pasti akan penuh ketergesa-gesaan, ajal wa madat ya, dan penuh rasa enggan, la yastakirruna fiha, dan mereka tidak ada ketenangan di masjid itu, enggak merasa ada tenangan. Li'anna qurrata ayunihim fil aswaq, dikarenakan ya penyejuk mata mereka, penyejuk mata hati mereka itu adalah di pasar ya. Jadi mereka kalau ke pasar sejuk sekali hati mereka, tenang gitu kan kalau di pasar. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya, telah dijadikan penyejuk mata hatiku, penyejuk mataku itu di dalam sholat. Sedangkan mereka ini penyejuk mata mereka itu di pasar. Ya, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wasinfun akhar, dan jenis yang lainnya. Jadi kita lihat beliau sebutkan jenis-jenis orang di sini. Kita termasuk yang mana? Tengoklah. Termasuk yang mana kita dari kelompok ini. Wasinfun akhar, dan jenis yang lain, kelompok yang lain, minan nas, dari manusia ini, la ya'rifu syahr Ramadan, mereka enggak mengenal bulan Ramadan, illa anahu waqtun litasawul, melainkan Ramadan itu adalah waktu untuk tasawul, untuk ngemis, minta-minta. Fil masajid ya, di masjid-masjid, wa syawari, dan di jalan-jalan ya, pakai kotak gitu, kemudian halangi orang di jalan, itu ganggu kaum muslimin, enggak boleh seperti itu.
Ya. Kalau kita safar sama antum nggak usah kasih, itu mengganggu kaum muslimin. Ya, nggak boleh ya jalan kaum muslimin itu diganggu. Bayangkan dalam Nabi SAW mengatakan termasuk iman ya imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini malah mengganggu jalan. Mana iman yang ganggu orang jalan seperti itu? Nggak boleh. Ada kita Pak ya, kata Nabi SAW ya, cabang keimanan yang paling rendah, tapi dia termasuk iman. Ya, ada batu di tengah jalan, kita lewat, berhenti, ambil, buang, itu iman. Bayangkan satu kecil gangguan yang kita buang itu sudah masuk keimanan. Ini orang ini bersama-sama dengan kawannya buat pembatas, kemudian ya ada kemudian dikasih polisi tidur yang nggak seharusnya nggak ada, meminta-minta kepada kaum muslimin. Pertama dia sudah minta-minta, yang kedua dia sudah mengganggu kaum muslimin dengan terhambatnya jalan tadi. Berapa banyak ya kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang. Jadi nggak perlu dikasih ya yang seperti ini. Karena apa? Ini mengganggu kaum muslimin waktu untuk minta. Fayumdi mu'dzam awqati, mereka menghabiskan mayoritas waktunya baina zahab wa iyab, ya antara pergi dan kembali, ya arti hilir mudik lah. Wa tajawulin, dan berkeliling-keliling, huna wa hunak, di sini dan di situ berkeliling. Wa intiqalin min balad il balad, berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Li jam'il mal, dengan untuk mengumpulkan harta, antarikis sual, dari jalan minta-minta. Ya, ada sebagian orang seperti itu, masuk Ramadan, ayo ya saatnya kita minta-minta apa biar nanti pas lebaran kita banyak duit. Ya, itu pikirannya. Wa idhari nafsihi bimadharil muhtaj, dan dia menampakkan ya dirinya dengan penampilan orang yang membutuhkan. Ya. Wahuwa goni, sementara dia orang kaya. Jadi dalam ngasih itu Pak, ngasih duit ke pengemis itu tengok-tengok nian. Kalau dia jadikan sebagai apa namanya, sebagai bentuk pekerjaan, gak usah dikasih. Itu lagi kita dengar, itu lagi gak usah kasih. Ya. Karena yang diberikan itu adalah orang yang membutuhkan, benar, membutuhkan, dan dia tidak jadikan itu sebagai profesi. Kalau kita di negeri Yaman, orang-orang yang membutuhkan meminta itu, dia akan datang ke masjid, habis sholat, selesai sholat dia langsung diri duduk sini. Wahai kaum muslimin, ya, wahai ibadallah, saya membutuhkan ini, ya. Dia keluarkan kertas, ya, bahwasanya dia baru berobat rumah sakit, ya. Saya baru berobat sakit, ini tanda-tanda saya sakit. Kemudian kadang-kadang dia keluarkan tubuhnya, ini bekas saya operasi. Gitu orang. Itu yang membutuhkan, itu yang dikasih, ya. Dan dia nggak jadikan itu sebagai profesi. Setelah itu dia nggak nongol lagi setelah itu di masjid, tapi dia mintanya seperti itu kepada kaum muslimin, ya. Nah, memang pada sebenarnya ya perbuatan tersebut tidak tepat juga, karena dia mengganggu ya zikir dan segala macam kaum muslimin. Ya, setidaknya dia datang ke mana, ke takmir masjid, ya, ke DKM, kemudian dia ajukan dirinya sedang keadaan sakit. Tapi orang ini layak diberikan, karena apa? Dia membutuhkan. Ya, jadi kita memberikan itu kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang menjadikan minta-minta itu sebagai profesi. Kalau sebagai profesi nggak usah dikasih. Ya. Karena apa? Dia menampakkan mutu, Pak, sebenarnya dia kaya. Wabi madharil musab, dan dia juga menampakkan dirinya dengan penampilan orang-orang yang mendapatkan musibah fi jismihi, ya, pada tubuhnya, wa huwa salim, sedangkan dia adalah orang yang sehat. Kadang-kadang tangannya itu dimasuk ke sini, ya, masuk sini kayak putus gitu, ya. Selesai dia ngemis, keluarinnya lagi tangannya. Dia menampakkan seolah dia dapat musibah, dapat apa, cacat. Ya, jahadu nikmatallah alaihi bil ghina wasihah, dia telah mengingkari, telah mengkufuri nikmat Allah kepada dia dengan kekayaan dan kesehatan. Udah dia ingkari, padahal dia sehat, padahal dia kaya, dia malah ya mengingkarinya dengan minta-minta dan pura-pura cacat. Wa ya'khudul mal bi ghairi haqqihi, dan dia mengambil harta manusia tanpa hak. Wa yudayyu waqtahu al-ghali, dan dia telah menghabiskan waktunya yang sangat teramat mahal fi ma huwa madarratun alaih, terhadap hal yang memudarati dia. Ya. Kenapa memudarati dia? Karena kata Nabi SAW, orang yang meminta-minta di akhirat kelak ya akan dibangkitkan dan tidak ada satupun wajah, tidak ada satupun daging di wajahnya.
ya kayak tengkorak. Tidak malu awak dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Siapa ini tengkorak wajahnya? Siapa tidak kenal gitu ini? Siapa? Ya, nanti dikatakan nih orang yang minta-minta di dunia dulu. Ngemis di dunia. Tidak takut dia seperti ini, orang seperti ini. Fama baqiya li Ramadan min maziyah. Ya, maka tidak ada satupun ya bagi Ramadan min maziyatin ya keistimewaan indah hadil fiat bagi orang kelompok-kelompok seperti ini. Jadi Ramadan itu biasa ya, ada ini ya. Karena apa? Ramadan taunya makan, Ramadan taunya ya minta-minta, Ramadan jadi macam-macam. Manusia ini macam, ada yang duduk di masjid, ada yang yang apa namanya ketika Ramadan fokus ya mengkhatamkan Quran bukan Quran. Ya, jadi Ramadan langganan Quran ya, fokus buka itu. Habis waktunya. Ya. Khotam itu Al-Quran, bukan Quran. Keliru menghatamkan Quran itu. Nggak perlu dikhotamkan. Untuk apa kita terlalu sibuk dengan masalah itu? Sudah ada kaum muslimin yang berdiri di pemerintahan kita. Biar mereka yang sibuk ngurusnya. Kita nggak usah sibuk ya menghabiskan waktu terhadap tersebut. Ibadallah, wahai hamba Allah. Laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi hadha syahr. Beliau sungguh bersungguh-sungguh di bulan ini aktsar mimma yajtahidu fi ghairi. Lebih banyak dari apa yang beliau sungguh-sungguhi di selain bulan Ramadan. Wa in kana alaihi salatu wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mujiddan fi ibadat. Beliau itu adalah orang yang benar bersungguh-sungguh ya di dalam beribadah fi jami' awqati, dalam setiap bulan, setiap waktu beliau bersungguh-sungguh ya. Fakana yatafarra fi hadha syahr ya, maka beliau sallallahu itu mengkhususkan ya, mencurahkan ya fi hadha syahr pada bulan ini min katsirin minal masyaghil ya, dari kebanyakan ya kesibukan-kesibukan allati hiya fil haqiqah ibadah, yang pada hakikatnya kesibukan beliau adalah ibadah. Jadi Nabi sallallahu itu semua waktunya ibadah. Ya, beliau yang kesibukan beliau penuh dengan ibadah. Akan tetapi ya, lakinnahu yatafarra min amalil fadil lima huwa afdal minhu. Akan tetapi beliau mencurahkan amal yang utama agar bisa mendapatkan yang lebih utama. Gitu. Jadi di luar Ramadan beliau bersungguh-sungguh menghabiskan semua waktunya ibadah. Tapi ketika Ramadan ini lebih utama, beliau lebih fokus ke bulan Ramadan ini. Wa kana salafus salih, dan dulu salafus salih dulu yaqtaduna bihi, mengikuti Nabi sallallahu fi dzalik dengan terhadap hal tersebut. Fa yakhussuna hadza syahr bimaziyatin ihtimam, mereka mengkhususkan bulan ini dengan perhatian yang ekstra dan lebih. Wa yatafarraguna fi amal salihah, dan mereka mencurahkan semua waktu mereka untuk beramal soleh ya. Jadi Ramadan itu Pak waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang nggak pernah kita kerjakan ya, mungkinnya ya hidupnya mungkin nggak pernah sholat duha seumpamanya ya, entah sholat duha dia pernah dengar tapi tidak tahu apa. Ramadan kerjakan sholat duha itu ya. Sumur hidup ya 30, 40, 60 tahun hidup nggak pernah khotam Al-Quran ya, entah mano alif lam mim, alif lam shad, ha mim ain sin qaf itu tidak tahu entah mano entah itu tuh. Nah Ramadan ini kesempatan nengok mano sih yang shad, nun, qaf itu sih yang mano ya, awal ayat itu awal-awal surat itu yang mano. Ini kesempatan bulan ini ya. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah kita kerjakan ya. Lihat kita masih di Ramadan ketiga ya kan, Ramadan ketiga masih ada, jangan sampai telat ya, perbaiki semuanya. Kemudian ya, wa yu'ammiruna al-masajid bidzalik, mereka memakmurkan masjid-masjid dengan amal-amal ya, wa yu'ammiru lailahu, dan mereka memakmurkan malam mereka bitahajud, dengan melaksanakan tahajud. Kalau sekarang salat tarawih ya, salat tarawih itulah tahajud ya, itulah tahajud ya. Kalau mau tarawih lagi setelahnya nggak apa-apa, tapi nggak boleh witir lagi. Kata Nabi SAW, la witra fi lailah ya, nggak boleh ada dua witir, la witron fi lailah, nggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau mau sholat lagi, sholatlah malam, tapi witirnya sudah selesai di sini, nggak pakai witir. Kemudian ya, wa naharuhu bisyam, dan mereka memakmurkan siang mereka dengan berpuasa, wa zikir dan zikir, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran.
wa yu'ammirunal masajid bidzalik, dan mereka memakmurkan masjid-masjid dengan hal itu, dengan ibadah-ibadah tadi. Fal nuqarin baina halina wa halihim, maka hendaknya kita ya melakukan perbandingan antara keadaan kita dengan keadaan salafus saleh dulu. Yang insyaallah kita sudah dengar kan ya, Al-Ustaz Al-Fadil ya, Ustaz Imam Abu Zaid menyampaikan bagaimana para ulama mengkhatamkan Al-Qur'an yang tidak mungkin bisa dicerna dengan akal sehat untuk kita zaman sekarang. 60 kali dalam sebulan, 30 kali ya, kemudian semalam sampai 3 kali. Oh, itu subhanallah, sudah tahu kita dengarkan. Maka kita bandingkan antara mereka dengan keadaan kita. Wa ma huwa mablaghu syu'urina, dan kita perbandingkan apa ukuran ya perasaan kita terhadap bulan ini. Ya, sebesar apa ukuran kecintaan kita dan perasaan kita terhadap bulan ini. Wal na'lam, hendaknya kita mengetahui annahu kama tudha'afu fihil hasanat. Kemudian beliau mengakhiri di sini mengatakan apa? Hendaknya kita tahu juga bahwasanya sebagaimana ya dalam bulan ini tudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan ya kebaikan yang kita kerjakan. Jadi satu ibadah itu dilipat gandakan di bulan ini. Fa innaha aidan, dan sesungguhnya juga taghludu syai'at, ya akan diberatkan ke kemaksiatan di sini. Jadi sebagaimana pahala dilipat gandakan, kemaksiatan dikerjakan bulan ini juga dilipat gandakan. Hati-hati ya, hati-hati nengok ini di HP ya, dan atau mungkin berbicara ini dan itu, hati-hati itu ya, kemaksiatan di bulan ini dilipat gandakan lebih besar ya, sebagaimana pahalanya dibesarkan juga. Wa ta'dhumu uqubatuha, dan akan dibesarkan, akan ditingkatkan lagi hukumannya bagi bulan ini ya. Bermaksiat di bulan ini enggak seperti bermaksiat di sebelumnya, hukumannya akan lebih berat juga di akhirat kelak. Maka kita jaga ya Ramadan ini. Fal nattaqillah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah, wa nu'azzim hurumatihi, dan kita mengagungkan ya keharaman-keharaman yang tidak boleh kita kerjakan itu kita harus agungkan, enggak boleh. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan kehormatan agama Allah, fa huwa khairun lah, maka itu lebih baik bagi dia inda rabbih, ya di sisi Rabbnya. Waffaqallahul jami', semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, al-jami' lisalihil amal lisalihil qaul, untuk melakukan ucapan yang baik, wal amal, dan beramal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai gimana? 1000 lagi.